Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul khotbah pertama Uskup Marmari Immanuel setelah penusukan. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. الدرس إخوة اشقيلو قمترشا I've said it before and I'll say it again. This young man who did this act almost 2 weeks ago, I say to you, my dear, you are my son, and you will always be my son. I will always pray for you. I'll always wish you nothing but the best. I pray that my Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth to enlighten your heart, enlighten your soul, your entire being, to realize, my dear, there is only one God who art in heaven, the creator of all mankind and everything else that is visible and invisible. And I say with... Di sini saya masih setuju dengan kata-kata dia ya, kata-kata beliau ini bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Elohim yang ada di surga. Ya. Jadi ada satu Tuhan Elohim yang di surga, saya setuju banget. Karena Tuhan itu memang ada di surga, bukan di dunia seperti Yesus. Ya. Dan dia berkata Yesus adalah Lord. Lord ini kita artikan sebagai Tuhan, ya. Tuhan dan Juru Selamat. Memang Yesus Juru Selamat, tapi bukan bagi dia sebenarnya. Yesus berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba bilang dari bangsa Israel. Jadi Yesus adalah Juru Selamat dari bangsa Israel, bukan bagi Uskup Immanuel Immanuel Marmari ini, yes. With absolute love, confidence and humility that God is Jesus Christ of Nazareth. Salah, Elohim bukan Yesus ya, sekali lagi ya. Elohim itu adalah Allah atau Allah ya. Elohim itu Elohim, Ilah, Yahweh, Allah, nah itu Elohim. Jadi dia tuh kalau kita lihat di Alkitab itu ya, dikatakan bahwa tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah. Ini tidak ada yang sama, serupa, sebanding dengan Allah. Yesus itu serupa, sebanding, sama dengan kita. Sama-sama butuh makan, butuh minum, sama-sama dilahirkan, sama-sama mengalami kematian. Jadi kalau kita ngomong tentang Elohim, dia itu tidak ada yang sama, sebanding, serupa, seumpama dengan dia. Maka Anda carilah di alam semesta ini, ya, yang suatu tuh, pokoknya semuanya dari alam semesta ini, ya, Elohim itu tidak ada yang sama, serupa dengan itu semua. Ini dia pasti bukanlah manusia. Maka dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Karena manusia itu serupa dengan manusia lainnya, sama seperti seumpama manusia lainnya. Tapi Elohim adalah tidak sama, tidak serupa, tidak seumpama, atau tidak sebanding dengan apapun itu. Ya, itu yang dipahami. Jadi Elohim bukan Yesus Kristus, bukan. Itu yang dipahami lagi kita, guys. Juga Yesus kan mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah benar. Ketika Yesus mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau, artinya itu adalah sesuatu di luar dirinya. Coba saya katakan, demikianlah mereka mengenal engkau, Uskup Marmari Immanuel. Berarti kan saya ngomong tentang sesuatu di luar saya. Engkau. Yesus bilang demikianlah mereka mengenal engkau. Artinya ada sesuatu yang dikasih di luar dirinya. Masa Elohim adalah Yesus juga? Oh, Yesus bicara tentang Elohim yang sesuatu di luar dirinya. Demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satu Allah benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus telah engkau utus. Jadi Yesus adalah entitas lain yang selain engkau itu, yang telah mengutus Yesus itu, guys. Yesus adalah utusan Elohim. Selesai. Ini bahasa Indonesia sederhana loh, ya. Ini hanya dibutuhkan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar, guys. Simple sekali. Inilah yang tidak dimengerti oleh Uskup Marmari, ya. Yesus juga berkata bahwa ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Kalau ada orang bilang Tuhan Allah kita, artinya dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita. Karena kita tuh termasuk dirinya juga.
Ini bahasa yang sederhana sekali, guys. Ini mengatakan Elohim adalah Yesus itu salah kaprah, ya, salah besar. Itu harus dipahami. Karena secara bahasa tadi dua ayat tadi itu sangat kontradiksi. Maka saya katakan antara ayat Alkitab kata-kata Yesus dengan dogma Kristen itu atau dogmanya uskup ini sangat berbeda, kontradiksi, guys. Itu harus dipahami logika berpikirnya. But you are my son, my dear, and the Lord knows it is coming from the bottom of my heart. I'll always pray for you and for whoever was in this act. In the name of my Jesus, I forgive you, I love you, and I will always pray for you. For me, it's a priceless gift that I am not worthy of. I pray the Lord accepts it. Minimal dia menunjukkan minimal dia menunjukkan, kita nggak tahu isi hatinya bagaimana, tapi kalau dalam penampakan ini ya minimal dia menurut saya tuh cukuplah merepresentasikan dogma Kristen, yaitu ajaran kasih. Ya, inilah ajaran kasih itu. Kalau mereka jadi kayak gini nih langka. Apa satu kita nggak tahu ya apakah uskup ini diuji dengan hal lain. Mungkin itu kita terjadi pada dirinya. Entah kalau jadi pada orang terkasih dia kan beda lagi. Karena kan gini guys ya, kita tuh bisa menerima sesuatu yang terjadi pada diri kita, tapi kita tidak bisa menerima, agak sulit menerima sesuatu yang terjadi pada orang kita sayangi. Misalnya saya, mungkin kalau saya apa-apain orang, saya masih bisa maafin, ya. Tapi kalau anak saya diapain orang, belum tentu saya bisa maafkan, paham ya? Jadi kita belum lihat ujian kepada Uskup Marmara Immanuel ini yang lebih tinggi gitu. Saya bukan mengharapkan itu terjadi pada si uskup ya. Kalau bisa kita doain dia selamat terus gitu, ya, sehat dan selamat. Karena itu adalah sikap sebagai sama manusia, sebagai makhluk ciptaan, ya, meskipun tidak seagama. Kita tetap berharap uskupnya sehat terus, ya, sehat dalam artian sehat aja ya, gitu, tidak mengharapkan dia tuh bisa terus menyampaikan kesehatan, tapi yang penting sehat adalah dalam artian sebagai manusia gitu. Nah, tapi yang penting guys, intinya adalah ini adalah contoh yang harus dicontoh oleh banyak umat Kristiani lain, bahwa walaupun dia belum diuji dengan ujian yang lebih berat, menurut saya ini berat, tapi tidak ada yang lebih berat daripada itu guys, yaitu ketika orang yang disayangi itu dilukai. Nah, saya tidak berharapkan itu jadi ya. Bahkan saya juga kemarin tuh mengutuk aksi yang dilakukan kepada uskup ini. Harusnya kesesatan itu dilawan, dikonter dengan argumentasi saja cukup. Ketika kita menyampaikan argumentasi, itu sudah cukup menurut saya. Jadi nggak perlu pakai aksi kekerasan, nggak perlu ya. Kecuali kalau dia melakukan aksi kekerasan, kayak misalnya kayak Israel itu melakukan aksi kekerasan, kita harus balas dengan kekerasan. Karena kalau kayak gitu mereka nggak cukup hanya argumentasi kalau di Israel guys, harus dengan fisik, aksi fisik gitu kan. Nah, tapi kan kita belum mampu melakukan itu. Tapi intinya adalah kayak uskup ini cukup kita counter dengan argumentasi. Kayak saya nih, saya counter dengan argumentasi, selesai sudah. Tapi yang penting dia tuh minimal sudah menunjukkan sedikit tentang ajaran kasih. Nah, itu bisa kita jadikan tolak ukur bagi banyak umat Kristiani lain, terutama di Indonesia ini yang ada di kolom komentar saya atau para apologet Kristen yang tahu lah bagaimana kelakuan mereka, seperti Philip Pahit, Tamparagi, Luis Prasetyo, Dik Yuli dan lain sebagainya. Itu kan beda dengan uskup ini guys. Oke, jadi mereka tuh belum tusuk kayak uskup ini, ya, bahkan belum disinggung melalui belum kata-kata, belum dibahas, ya. Kalau saya membahas memang, tapi saya bahas itu argumentasinya, bukan sosoknya. Jadi mereka belum dibahas sosoknya, tapi mereka sudah bahas sosok orang lain, menggosip dan menghina orang lain. Nah, itu masalahnya gitu. Ini beda sekali tuh kelakuan mereka dengan uskup ini. Saya appreciate uskup ini dalam segi dari segi moralnya. Kasih itu jalan, kasih itu sementara ini jalan gitu guys. Meskipun belum diuji dengan ujian yang jauh lebih berat daripada ini gitu guys.
Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.